Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mungkin ini video pembelajaran yang pertama yang akan saya berikan ya. Mohon maaf baru sempat membuat ya. Dulu saya pernah berjanji tapi belum sempat membuat. Nah, baik, untuk kali ini saya hanya ingin ya, sebenarnya salah satu tujuan pembuatan video pembelajaran ini eh, ingin bagaimana agar sebelum praktikum itu ada materi dulu yang bisa dipelajari gitu ya, yang bisa diberikan. Nah, makanya saya berinisiasi atau punya inisiatif untuk pertama yang saya buat itu adalah tema atau topik susunan bunga majemuk atau bunga majemuk ya. Karena Senin besok praktikum berikutnya adalah bunga majemuk. Nah, harapan saya dengan melihat video ini maka untuk besok akan lebih mudah memahami ya. Terkait video yang lain kita akan pertimbangkan lagi ya. Semoga saya ada kesempatan untuk membuat video yang bisa untuk menambah pengetahuan. Baik, kita mulai saja di sini. Bunga majemuk ya, bunga majemuk dari namanya saja sudah kelihatan. Majemuk itu kan beragam, aneka, banyak ya, begitu ya. Indonesia terkenal dengan suku yang majemuk, artinya sukunya banyak. Ya sama dengan bunga. Bunga majemuk itu ada bunga yang dalam satu tangkai, ya, isinya banyak atau susunannya ya, atau taksisnya itu bermacam-macam. Nah, kita akan pelajari di sini. Nah, isinya apa kita bisa lihat di slide berikutnya. Ya, kalau di praktikum mungkin topiknya langsung bunga majemuk berbatas, bunga majemuk tak berbatas, dan seterusnya ya. Kita coba melihat dulu prolognya bagaimana ya di perkuliahan ini. Letak bunga, nama lain letak bunga itu adalah antotaksis. Dan perbungaan, perbungaan itu nama lainnya adalah inflorescentia. Jadi perbungaan itu yang dimaksud di sini ya, itu adalah ya bunga majemuk itu sendiri sebenarnya. Cuman saya belum menemukan yang lebih pas ini. Perbungaan kan agak gimana gitu ya, anunya apa kalau kita melihat, tapi memang itulah seperti itu. Jadi perbungaan ini lebih mengarah ke bunga majemuk itu sendiri ya. Karena kalau di kemarin kan bunga tunggal itu kan sederhana ya. Ya, kalau perbungaan ini lebih kompleks lah maknanya, seperti itu ya. Baik. Nah, di sini antotaksis atau posisi bunga itu kita mengenal ada beberapa. Ya, ada 3 kalau di sini ya, yang kita lihat dari beberapa sumber yang kita pakai di pembelajaran ini. Yang pertama adalah tumbuhan membentuk satu bunga, atau nama lainnya adalah planta uniflora. Contohnya adalah bunga lili. Ya, bunga lili bisa kita lihat di sini. Jadi satu tangkai satu bunga. Gitu. Ya. Kemudian yang kedua itu bunga yang muncul secara tersebar. Jadi kalau bunga lili itu kan di ujungnya, ya. Dan hanya ada di ujung. Gitu. Nah, kalau ini yang B ini itu secara tersebar. Tersebar itu maksudnya bagaimana sih? Satu bunga, tapi dia tersebar. Nah, contohnya apa namanya di golongan kukurbit, ya. Di golongan kukurbit ini ya, kita bisa melihat ya bunganya bunga tunggal atau bunga soliter sendiri-sendiri. Ya. Tidak menggerombol, tapi letaknya itu ada yang terminal di ujung, ya, ujung cabang, dan ada di aksilar, hanya di tepi. Nah, tepi apa namanya, di bagian apa, di bagian cabang, di bagian batang, dan seterusnya. Nah, ini gambarnya saya ambilkan ya, ilustrasinya bisa dilihat di situ. Ini kan ada bunga di aksilar daun, ini kan cabangnya gitu ya. Nah, juga ada di ujung. Nah, ini kalau tidak salah ini seperti cabang bunga, calon bunga ya, yang berada di ujung.
tapi kan tetap ini tunggal semua bunganya. Ya tidak ada yang menggerombol gitu ya. Nah, yang terakhir itu adalah yang menjadi topik kita kali ini, yaitu perbungaan atau inflorescentia. Ya, terdiri dari banyak kuntum bunga. Nah, ini ciri khasnya di sini bunga majmuk itu. Jadi bunganya itu tidak hanya satu, tidak hanya dua, tapi kuntum. Yang namanya kuntum kan banyak. Ya, kuntum kan banyak. Yang didukung pada satu sumbu bersama. Nah, ini nanti akan kita pelajari. Yang dimaksud sumbu bersama itu bagaimana gitu ya. Yang namanya sumbu kan satu biasanya gitu ya. Sehingga menghasilkan rangkaian tertentu. Nah, inilah yang akan muncul nanti. Ya, yang akan dipraktikumkan besok. Itu kan ada banyak tipe. Ya, nah itu dasarnya adalah ini ya, dasarnya adalah apa namanya? Sumbu bersama, kemudian rangkaian tertentu. Ini itu dasarnya. Nanti akan ditemukan ada tipe apa namanya? Malai gitu ya, ada tipe bunga tangga, ada tipe payung menggarpu dan seterusnya, banyak nanti ya kita pelajari. Oke, kita lihat di slide berikutnya ya. Nah, ini ya slide ini sudah saya update ya. Slide ini sudah saya update. Kalau kemarin di slide sebelumnya itu udah ada ininya, apa namanya? Tidak ada keterangan yang di kanan ini. Nah, saya update. Karena apa? Karena saya lihat di sini itu kan berbahasa Inggris semua ya. Ada spike, raceme, panicle ya. Dan seterusnya. Ambel di sini, spike di sini ya. Dan seterusnya. Nah, karena saya merasa mungkin agak kesulitan kalau semua dalam bahasa Inggris, akhirnya saya membuat keterangan di bagian kanan ini. Sehingga tujuannya adalah agar lebih mudah dipahami. Ya. Kita lihat di sini. Ini nomor 1, 2, 3, 4, 5 ya, itu dari kiri, dari 1 ya, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini saya garis biru sedikit biar ada batas gitu ya. 6, 7, 8, 9 ya, kita batasi lagi 10 dan seterusnya ya sampai 14. Nah, sebenarnya ini kuncinya itu ada di sini ya. Kunci tipe-tipe bunga majmuk itu ada di sini. Dan semua yang ada di sini adalah tipe bunga majmuk. Kita lihat yang kuning-kuning ini sebenarnya adalah perwakilan atau bentuk representatif lah ya dari bunga ya, yang kuning-kuning ini kan daun yang putih ini ya. Maaf, bukan daun, maksudnya apa ya namanya, nanti ada di keterangan di belakang ya. Kemudian saya ambil contoh satu saja di sini ya, yang lain bisa dilihat ya. Ini yang saya tebali, panicle. Jadi panicle itu kan bahasa Inggris, bisa dilihat di sini ya, bahasa Inggris, atau ada yang bilang paniculatum, mungkin seperti itu. Bahkan kalau ada tanaman yang belakangnya itu paniculatum ya, mungkin bunganya tipenya panicle gitu ya. Jadi kan nama jenis itu mencirikan karakter tanamannya. Nah, seperti itu. Nah, panicle itu nama atau bahasa Indonesianya adalah tipe bunga malai. Malai. Jadi panicle itu sama dengan malai. Ya. Nah, ini salah satu contohnya itu adalah tanaman padi. Makanya kalau di apa namanya, karakter morfologi ya, karakter morfologi bunga padi itu sering disebut atau sering muncul istilah panicle. Cobalah melihat artikel-artikel berbahasa Inggris gitu ya. Yang di situ sampelnya itu menggunakan padi yang menunjukkan morfologi generatif vegetatif. Sebagian besar pasti akan muncul istilah panicle. Ya, itu salah satu contohnya. Yang lain bisa dilihat dan ini kunci sebenarnya. Ini kunci. Nanti keterangannya di belakang. Kuncinya ini, pegang saja ini ya. Kemudian bisa dilihat keterangannya di sini, nama bahasa Indonesianya di sini. Ya, saya ambil sumber gambarnya dari sini.
Oke, kita lanjutkan di slide berikutnya ya. Ya, bagian-bagian perbungaan. Nah, kalau kemarin kita belajar terkait dengan bunga tunggal ya. Kita belajar bunga tunggal. Nah, bunga tunggal itu yang dijadikan sampel kan cuma satu tangkai aja ya, satu tangkai aja gitu. Misalnya ya ini yang bulat-bulat atau bundar-bundar hitam ini kan perwakilan bunga ya. Perwakilan bunga. Kalau bunga tunggal ya ini saja yang dibahas satu gitu. Tapi ketika kita membahas inflorensia atau perbungaan atau bunga majemuk, maka kita harus memahami apa sebenarnya isi yang ada di dalamnya gitu. Kita lihat ya. Nah, perbungaan itu biasanya memiliki bagian-bagian. Jadi bisa dilihat di sini, dan bagian-bagiannya itu ada dua sebenarnya. Yang pertama adalah sifat atau karakter yang seperti batang, kemudian sifat karakter seperti daun. Nah, kita bahas satu-satu aja nih. Yang pertama, bagian yang sifatnya seperti batang itu yang bagaimana? Nah, kita bisa lihat di sini ibu tangkai daun atau rakis. Di sini kita bisa lihat rakis di mana, ibu tangkai daun di mana ya, atau disebut dengan istilah pedunculus, ada di sini pedunculus. Jadi ini ya, sampai ke sini dan seterusnya itu kan ibu tangkai namanya ya. Yang paling bawah yang ini mungkin menempelnya di bagian cabang atau bagian batang gitu ya, muncul daun muncul bunga ya, ini adalah ibu tangkainya. Dan ini yang apa namanya, yang dijadikan acuan. Tadi sempat saya bilang ada apa ini melekat pada suatu sumbu. Nah, ini yang dimaksud sumbu bersama itu. Nah, kan kalau kita lihat kan ini sebagai sumbu utama ya. Ya, sebagai sumbu utama, dan itu sifatnya mirip dengan batang kan gitu. Batang kan sumbu juga ya, sumbu tanaman kan batang. Nah, kemudian yang kedua adalah tangkai bunga. Jadi tangkai bunga itu masih mirip batang, tangkai bunga ya, mirip batang. Nama lainnya adalah pedicel ya, atau pedicellus gitu ya. Nah, nanti di penjelasan ke belakang ya, itu istilah pedunculus, istilah pedicel itu akan banyak muncul. Jadi ini dipahami betul. Dan yang terakhir adalah dasar bunga atau reseptakulum. Kalau dasar bunga, bagaimana? Ini ya, dasar bunga. Jadi ini contoh saja. Semuanya kan ada dasar bunga ini. Ya. Jadi kan pedicel itu kan tangkai bunga. Ya, tangkai bunga. Nah, tangkai bunga itu kan kalau ke atas ya akan berhubungan langsung dengan yang namanya dasar bunga. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi dasar bunga itu ujung tangkai bunga. Ya kan? Ujungnya tangkai bunga kan di sini. Nah, setelah ujung tangkai bunga, dasar bunganya gitu ya. Bagian bunga paling bawah kan dasar namanya. Nah, itu. Ya. Itu yang mendukung bagian bunga ya dasar bunga itu. Nanti akan kita lihat bagaimana penjelasan. Oke, saya lanjutkan dulu. Nah, tadi bagian-bagian bunga atau bagian perbungaan yang sifatnya seperti batang. Nah, sekarang bagian perbungaan yang sifatnya seperti daun, kita bisa lihat. Nah, ya, sebenarnya kalau diringkas itu sebenarnya bagian-bagian perbungaan yang mirip daun itu adalah ya bagian bunga itu sendiri gitu ya. Bagian bunga pada bunga majemuk itu sendiri. Nah, contoh apa salah satunya? Atau terdiri dari apa saja komponen-komponennya, kita bisa lihat di sini ya. Daun pelindung atau nama lainnya adalah braktea ya. Daun pelindung ini sudah merupakan bagian dari bunga majemuk yang itu sifatnya seperti daun. Kita bisa lihat di sini ya. Ini contohnya braktea hijau kan, seperti daun, helaiannya seperti daun gitu ya. Bentuknya sudah helaian. Kalau tadi tangkai bunga masih bentuk silinder kan, seperti batang gitu ya.
Nah, ini contohnya pada bunga kastuba ya, Bractea, ada surin ya. Kemudian yang kedua, selain Bractea atau selain daun pelindung, ini ada juga yang namanya Bracteola. Nah, Bracteola itu daun tangkai. Kalau tadi daun pelindung, kalau ini sangat daun tangkainya, ya seperti itu. Nah, eh, kalau di sini kurang jelas ya. Mungkin ada di sini. Ada daun tangkai itu kelihatan jelas di pada daun bandotan. Ya. Saya tidak tahu ini apakah bandotan ini dijadikan bahan praktikum untuk praktikum pengrajin. Dicek aja ya. Nah, jadi daun tangkai itu ada satu atau dua. Ya, ada satu atau dua. Kita bisa lihat di sini. Kalau di bandotan itu sangat jelas ya. Jadi ada daun pelindung, ada daun tangkainya gitu ya. Memang di tangkai bunganya itu munculnya gitu ya. Kalau Bractea kan enggak. Kalau Bractea munculnya kan di ketiak ya. Ya, bagian ketiak ini. Kalau eh, Bracteola itu memang di tangkainya munculnya gitu ya. Nah itu. Nah yang khas di sini eh, dari berbagai sumber kalau dikotil itu biasanya jumlahnya 2, kalau monokotil itu 1. Nah nanti dicek aja, barangkali di praktikum ada sampel yang monokotil atau dikotil yang memiliki Bracteola, bisa dicek ya. Nah kemudian ada istilah seludang bunga ya. Nama lainnya adalah spata gitu ya, atau volume florale ya. Itu merupakan daun pelindung ya, yang seringkali menyelubungi seluruh bunga majemuk pada waktu belum mekar. Jadi semacam pembungkus bunga sebelum bunga itu mekar. Coba lah lihat ya, kalau kita jalan-jalan di kampus itu kan banyak sekali palem-paleman ya, golongan palem-paleman. Nah ini salah satu contohnya adalah itu, ada keladi, ada kelapa. Kelapa ini paling umum dan paling sering kita jumpai kelapa. Nah itu sebelum berbunga kan tidak kelihatan bunganya ya, ya ada pelindungnya gitu ya. Nah itu disebut dengan istilah pata atau seludang bunga. Ini kita bisa lihat di contoh. Jadi di kelapa ada, di keladi ya, kayaknya ini keladi-keladian ya, walaupun namanya lili ya, tapi ini bukan bunga lili, bukan, beda bedanya. Ini jenis keladi-keladian. Kalau yang tadi kan bahasa Inggrisnya kan Easter lily. Kalau ini apa ya? Aduh, saya lupa, bahasa Inggrisnya beda, yang jelas ini beda ya tanamannya. Jadi ini tanamannya itu masih masuk di keladi-keladian. Nah, seperti itu. Ini sebelum mekar memang terbungkus dulu, ya, terbungkus dalam seludang. Nah, itu ya. Itu bagian-bagiannya. Kemudian eh, yang bagian-bagian lain yang bersifat seperti daun kita bisa lihat. Nah, ya, ada kelopak tambahan. Ya. Ada kelopak tambahan, nama lainnya adalah epikalik, bisa dilihat di situ. Jadi bagian ini adalah mirip daun ya, yang berwarna hijau dan berada eh, di bawah kelopak. Ya, berada di bawah kelopak. Bisa kita lihat di situ. Contoh-contohnya ini sering kita jumpai di golongan atau famili lah ya, golongan famili anggota Malvaceae, Rosaceae dan Leguminosae atau Fabaceae ya. Kalau nama lain legum itu kan Fabaceae ya. Nah, di sini contohnya epikaliks itu bisa dilihat di gambar bawah ini ya. Gambar bawah ini epikaliks ya, kita bisa lihat ya. Ini kan. Nah, kita bisa lihat epikaliks pada bunga kapas ya. Bunga kapas ini kan golongannya Malvaceae ya, masuk di famili Malvaceae. Tumbuhan lain yang masuk Malvaceae itu sebenarnya tumbuhan bernilai ekonomi ya.
Kalau kita bisa lihat contohnya ya, kakao itu masuk malvasi, okra ya kalau ada yang tahu okra, kemudian durian itu juga masuk malvasi. Sedangkan yang rosase itu bisa lihat ini golongan mawar-mawaran, tapi tidak melulu bunga mawar ya. Contohnya ya, maksudnya tidak hanya mawar saja anggota dari rosase ya. Ada di situ apel itu masuk rosase, dan juga berry-berryan, blackberry, strawberry itu juga masuk rosase. Jadi secara ekonomi juga penting juga. Dan yang terakhir leguminosa ini contohnya ya polong-polongan itu ya, kacang-kacangan kayak kacang tanah, kedelai, buncis dan lain-lain ya. Nah, itu yang contoh-contoh tanaman yang punya kelopak tambahan atau epikalik ya. Dan yang lain ya bagian perbungaan yang bersifat atau memiliki karakter seperti daun adalah daun pembalut. Nama lainnya adalah involucrum, berupa daun-daun kecil di pangkal bunga. Nah, pangkal bunga kita bisa lihat daun kecil. Nah, ini kan kita bisa lihat ini kan kayak seperti daun-daun kecil yang menempel menumpuk kan ya di bunga matahari. Ya. Nah, itu disebut dengan istilah daun pembalut. Ya. Bisa kita temukan di bunga matahari. Saya yakin semua sudah paham lah bunga matahari, sudah pernah melihat ya. Tuh. Kemudian yang terakhir adalah daun bunga sendiri. Maksudnya daun bunga sendiri itu ya bunga itu sendirilah ya. Kita bisa lihat di sini. Jadi bagian-bagian dari bunga itulah ya. Bagian dari inti bunga. Di sini kan ada kelopak, tajuk, tenda, benang sari, dan buah dan seterusnya ya. Nah, itu disebut dengan daun bunga ya. Nah, dan sifatnya itu memiliki karakteristik seperti daun ya. Kan bentuknya helaian gitu ya, tipis ya. Kemudian tidak keras, bentuknya tidak kaku silindris gitu. Itu yang dimaksud ya. Oke. Berikutnya adalah tipe perbungaan atau tipe bunga majemuk. Nah, ini yang akan dipraktikumkan ya, insya Allah, atau berkaitan dengan praktikumnya. Harapan saya kan praktikumnya akan lebih mudah memahami ya. Tapi akan saya lanjutkan di video kedua saja ya. Artinya biar tidak terlalu besar filenya ya. Saya pecah-pecah menjadi beberapa video saja. Oke, kita ketemu lagi di video yang kedua.